Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 mata kuliah metode penelitian dalam manajemen. Hari ini kita membahas mengenai problem statement, kemudian theoretical contribution, dan juga research question. Jadi ini tentang bab 1 dari sebuah penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memberitahu bahwa materi-materi kita minggu ini akan saya masukkan ke dalam emas. Beberapa sudah saya masukkan, misalnya ada jurnal yang akan dijadikan pemicu sudah saya masukkan ke dalam emas. Terus juga ada beberapa video YouTube yang bisa menambah mungkin pengetahuan terkait dengan materi hari ini. Di samping itu, saya juga akan mengupload di emas materi dan video presentasi hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke tentang diskusi kelas. Nah, di sini kita mungkin karena mahasiswanya hadir belum banyak ya, jadi kita bagi dua saja. Jadi nanti akan ada kelompok yang membahas mengenai pertanyaan pertama dengan materi dari Crane et al. 2016, dan ada kelompok yang membahas pertanyaan kedua yang berdasarkan dari materi Sandberg dan Alpheson. Nah, mungkin kita mulai saja dengan diskusi breakout room. Saya coba cek dulu breakout room. Kita ada 2 grup. Jadi saya assign saja. Ini 1, 2, 3. Ini sepertinya kelompok pertanyaan 1 nanti sebentar. Mbak Intan kelompok berapa ya? Intan Hairani. Intan itu kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya, oke. Dengan saya. Oke. Jadi mungkin kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5. Nah, itu masuk room 1 menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kontribusi penelitian. Sedangkan Maraya, Surya jadi kelompok 3, kelompok 4. Faisal kelompok berapa ya? Faisal? 5 Pak, sama saya. Sama Arum, 5 Pak. Arum, iya sama Arum, maaf Pak. Jadi Faisal kelompok 5. Jadi kelompok 1, 2, dan 5 menjawab pertanyaan 1. Kelompok 3 dan 4 menjawab pertanyaan 2. Jadi ini saya buka. Mungkin saya beri waktu 15 menit untuk bergabung ke breakout room dan mendiskusikan pertanyaan ini. Atau mungkin kalau 15 kurang, mungkin 20 menit deh. Saya kasih 20 menit, nanti kalau memang ternyata masih kurang, akan saya beri waktu tambahan. Tapi tugasnya adalah silahkan diskusikan untuk kelompok 1 ya. Untuk room 1 adalah apa yang dimaksud dengan kontribusi penelitian. Room 1 ini kelompok 1, 2, dan 5. Sedangkan room 2 mendiskusikan perbedaan gap spotting dan problematisasi. Oke, silahkan bisa bergabung ke breakout room masing-masing dan mulai mendiskusikan materi dan pertanyaannya. Oke, selamat datang kembali di main room. Semoga sudah selesai ya kelompok breakout room 1 dan 2. Mungkin kelompok breakout room 1 terlebih dahulu, apakah sudah siap? Iya Pak, boleh Pak. Silakan kalau sudah siap mulai share screen
dan mempresentasikan diskusinya, hasil diskusinya. Ya, sudah terlihat ya Pak? Ya, terima kasih Pak Imam dan teman-teman. Saya mewakili kelompok grup 1. Jadi apa yang dimaksud dengan kontribusi penelitian berdasarkan Andrew Crane, Brian Hastert, and Rick Martin di Business Society. Jadi yang pertama adalah kontribusi menurut mereka bertiga itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu teori testing and refinement. Jadi sebuah teori itu dapat dilakukan untuk menguji atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Jadi mungkin sebelumnya itu sudah ada teori, atau kalau belum ada teori berarti kan dia dibangun ya untuk mengetes satu fenomena. Tapi kalau udah ada teori, maka kita menguji dan menyempurnakan teori itu. Jadi kontribusi yang pertama itu. Lalu yang kedua, teori yang kita lakukan itu dapat diaplikasikan kayak gitu. Diaplikasikan dalam penelitian. Sehingga secara empiris kayak gitu, data-data hasil penelitian kita tuh dapat bermanfaat kayak gitu. Itu kontribusi kedua. Nah, yang ketiga menurut mereka itu teori generation atau pembangkitan teori. Maksudnya di sini teori itu tuh dapat diregenerasi gitu. Jadi selalu relevan dengan perkembangan zaman. Misalkan mungkin contohnya kan pertama kali yang mengonsepkan CBBI Acker kayak gitu kan tahun 1991, kemudian disempurnakan oleh siapa ya kayak gitu, Keller, oleh siapa dan seterusnya dalam penelitian jurnal-jurnal kan sampai tahun 2021 basisnya masih Acker kayak gitu. Itu yang saya pahami kayak gitu kan, aslinya tahun 1991, udah 30 tahun yang lalu gitu. Dan ujungnya dari kontribusi penelitian itu adalah satu hasil riset atau penelitian itu originality dan utility. Maksudnya adalah originality itu dia novelty, jadi basisnya adalah kebaruan, sesuatu yang baru. Baru itu bukan berarti yang dipahami kita tuh, bukan berarti belum ada terus kita adain gitu teori, bukan. Tapi kebaruan itu apa sih yang baru dari teori sebelumnya, yang mungkin maju ke yang pertama ini, refinement ini, disempurnakan. Kalau ada gap kayak gitu, ada gap antara teori sebelumnya dengan data empirik, maka dia originality, novelty, atau kebaruan dan orisinal itu dapat dites dengan penelitian kita, dan itu adalah manfaat terhadap dunia akademik kayak gitu. Lalu yang kedua utility itu bermanfaat bagi dunia industri. Jadi tidak hanya satu hasil penelitian itu menara gading, mungkin begitu maksudnya. Jadi hanya bisa bagi lingkungan kampus tanpa ada utility bagi lingkungan sekitar. Nah, makanya ujungnya dari 3 kontribusi tadi, lalu ke 2 outputnya ini. Dan Crane juga menuliskan dalam artikelnya bahwa hasil penelitian yang baik itu perlu dibuat gambar berupa tabel atau bahkan mungkin research framework atau research desain gitu untuk memudahkan analisis kayak gitu dan dikomunikasikan ke publik kayak gitu. Mungkin itu Pak dan teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok breakout room 1. Dari kelompok breakout room 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, jadi memang betul bahwa kontribusi penelitian itu tadi ada 3 macam ya menurut Crane et al. Ya, bahwa yang pertama adalah pengujian dan ini adalah ranahnya metode kuantitatif, bahwa metode kuantitatif itu tujuannya adalah menguji teori, menguji hipotesis dan mengembangkan teori melalui pengujian. Yang kedua adalah teori generation, yang ketiga teori generation, mengembangkan teori baru, dan ini biasanya ya ranah dari riset kualitatif, mengembangkan understanding, insight, yang kemudian dikodifikasi atau konstruksi menjadi sebuah konstruk atau sebuah
teori yang sifatnya baru. Nah, sedangkan yang kedua disebutkan adalah application. Di aplikasi dari sebuah teori. Nah, ini lebih ke applied research. Jadi penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan bisnis. Nah, in reality semua riset bisnis itu harus applied, harus terapan. Jadi biasanya ya tadi kalau misalnya risetnya kuantitatif, maka menguji hipotesis dan juga melihat penerapannya. Jadi ada implikasi manajerialnya. Jadi melihat implementasi dari sebuah teori tersebut. Jadi bagian dari pengujian. Dan yang kualitatif pun ketika mengembangkan teori baru juga melihat aplikasinya. Artinya tadi betul, tidak seperti menara gading, kita nggak bisa mengembangkan teori untuk konsumsi pribadi atau untuk dengan sangat abstrak sehingga tidak diketahui implementasinya, tidak diketahui tidak diketahui aplikasinya. Nah, having said that, bahwa teori itu sendiri tidak hanya pengujian hipotesis. Jadi ini harus disampaikan bahwa seringkali sebagian peneliti ya, sebagian mahasiswa dan juga dosen itu berpandangan sempit melihat teori itu hanya sebagai hubungan sebab akibat, X mempengaruhi Y, itu saja teori. Padahal tidak benar. Teori itu ada lebih banyak dari itu, lebih luas dari itu. Jadi ada terkait dengan skema, ada terkait dengan paradigma dan seterusnya. Jadi teori itu lebih luas dari sekedar X dan Y. Tapi memang dari sudut pandang kuantitatif, kita menguji hipotesis yang umumnya memiliki karakteristik seperti itu. Nah, kontribusi sendiri juga dilihat, jadi besaran kualitas dari kontribusi itu juga diukur dari dua hal. Yang pertama itu novelty, intinya what's new, apa yang baru. Jadi walaupun kita menguji hipotesis pun, kita menguji teori pun, pasti diminta sesuatu yang baru. Artinya walaupun replikasi, tapi harus ada kebaruannya. Walaupun adaptasi, harus ada kebaruannya. Jadi dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi ketika ada yang baru. Misalnya yang umum adalah diimplementasikan atau diterapkan pada konteks yang berbeda sama sekali, atau dengan menambahkan variabel-variabel yang baru itu dengan tujuan untuk meningkatkan kebaruan. Jadi what's new. Yang kedua ada utility. Jadi so what? Oh, ini baru Pak, sesuatu yang baru belum pernah diteliti sebelumnya. So what? Kalau tidak ada utility-nya, tidak ada manfaatnya, ya tidak signifikan juga kontribusinya. Nah, so what-nya ini seringkali tergantung dari bagaimana cara kita menjelaskannya. Jadi ada runtutannya, kita jelaskan dari sisi latar belakang industri, latar belakang latar belakang ekonomi, latar belakang sosial dan seterusnya, sehingga kita bisa menjual kebaruan kita sebagai sesuatu yang memiliki utilitas tinggi. Jadi utility ini seringkali masalah argumen. Seberapa kuat argumen Anda bahwa utilitas ini sesuatu yang baru? Tentunya ya kita ada batasnya juga, kita nggak bisa menjual sesuatu yang benar-benar nggak berharga seakan-akan jadi sangat berharga, nggak bisa juga. Misalnya sesuatu yang sangat nonsense atau sangat sudah common sense. Jadi seringkali common sense nggak ada kebaruannya, mau dijual kayak apa tidak akan bisa mendapatkan utilitas yang tinggi. Jadi antara novelty dan utility ini harus bersinergi. Kalau novelty-nya rendah, mau kita ngecap kayak apa tidak akan bisa meyakinkan reviewer atau reader bahwa penelitian kita berkontribusi tinggi. Sebaliknya, sesuatu yang novel, yang baru, tapi kalau kita tidak bisa menjualnya, tidak bisa meyakinkan bahwa kebaruan itu memiliki utilitas, maka juga akan diabaikan. Ini nggak penting, baru tapi nggak penting. Jadi harus dua-duanya bersama-sama mengembangkan bahwa ini sesuatu yang baru dan yang kebaruan itu penting. Barulah kita bisa meyakinkan apakah reviewer, apakah penguji, apakah pembaca bahwa
penelitian kita itu memiliki kontribusi yang signifikan. Itu yang poin pertama. Mungkin silahkan yang berikutnya, breakout room kedua. Bentar saya share screen. Oke, silahkan. Terlihat ya. Ya. Ini mengenai gap spotting dan problematization. Ini gap spotting dan problematization ini membahas sebenarnya tentang how to construct research question. Jadi gimana sih membangun sebuah research question. Nah, gap spotting ini lebih sering dominan, lebih sering digunakan oleh para researcher dibandingkan dengan problematization. Apa itu gap spotting? Gap spotting adalah mencari research gap atau kelemahan atau kurang lebih kelemahan atau kekurangan dari penelitian atau literatur yang sudah ada. Selanjutnya, nah, gap spotting ini ada 3 basic mode nih, yaitu confusion spotting, neglect spotting, dan application spotting. Apa itu confusion spotting? Itu mencari atau menemukan kebingungan gitu dari existing literature atau dari penelitian yang sudah ada. Apa sih kebingungannya itu adalah misalnya secara teoretikal sudah ada topik ini, tapi ada sesuatu yang mungkin kontradiktori gitu. Itu harus dicari melalui confusion spotting. Neglect spotting ini mencari sesuatu yang overlook, terlewat, tidak dibahas oleh penelitian sebelumnya. Kemudian application spotting ini lebih ke mencari keterbatasan berupa mungkin gambarannya berupa penerapan yang berbeda, mungkin application gitu kan. Jadi ke topik atau area yang no good research has been carried out. Jadi area yang belum ada riset menerapkan riset ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah kenapa sih gap spotting ini lebih dipilih oleh para peneliti. Pertama, gap spotting ini lebih mudah. Kedua, gap spotting ini lebih tidak kontroversial dan aman. Ketiga, tradisi sebelumnya itu mengindikasi bahwa sebuah powerful tradition itu indicate knowledge accumulation. Jadi lebih ke dia gap spotting ini mengakumulasikan knowledge dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Yang keempat, akademia is accrediting economy. Ini terkait bahwa dalam dunia akademik ini seringkali ada citation ya, di mana suatu riset itu dianggap baik itu kalau ada yang riset lain yang men-citation dia, mencantumkan teori dia seperti itu. Jadi ini adalah sebuah ekonomi kredit atau saling memuji, saling menghargai gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah research institution encourage gap spotting. Nah, kebanyakan institusi riset ini lebih mengarahkan agar kita pakai gap spotting. Contemporary journal format juga mengencourage kita untuk pakai gap spotting juga. Dan lebih make sense untuk mengadaptasi gap spotting. Sedangkan alternatif lain dari gap spotting yaitu problematization, di mana kurang lebih problematization itu dia men-challenge dari teori atau konstruk yang sudah ada, itu lebih sulit gitu. Mungkin lebih dalam lagi tentang problematization, saya minta bantuannya Ira. Baik, selamat siang. Di sini saya mau mencoba menjelaskan tadi. Mohon maaf nih Pak, kita belum sempat membaca secara keseluruhan, cuman kita coba rangkum mengenai problematization.
Di sini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui gimana dan sejauh mana possibility untuk think differently, bukan apa yang udah kita ketahui gitu. Kemudian problematisasi ini juga bertujuan untuk mempertanyakan asumsi yang mendasari teori yang ada dalam beberapa cara yang signifikan. Nah, problematisasi ini juga sebagai key element dalam menghasilkan titik tolak baru dan inspiratif untuk pengembangan teori tadi. Nah, hampir sama dengan gap spotting, problematisasi ini juga bervariasi dan dalam range dan kompleksitinya, dari mempertanyakan asumsi kecil yang mendasari teori itu hingga problematisasi asumsi yang mungkin mendasari seluruh bidang teoritisnya itu. Boleh dilanjutkan, Mbak? Iya, di sini kami coba mengambil kesimpulan mengenai gap spotting itu berarti mengidentifikasikan berbagai kesenjangan dalam literatur yang ada, misalnya confusion, neglect, dan application spotting-nya. Nah, hal itu tidak menentang asumsi yang mendasari teori, berbeda dengan problematisasi di sisi lain, menentang asumsi-asumsi yang mendasari teori yang ada dalam beberapa cara yang signifikan. Jadi perbedaannya itu lebih ada challenge-nya gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang mau mencoba menambahkan. Oke, terima kasih breakout room 2. Mungkin dari breakout room 1 ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Oke, jadi untuk topik 2 ini sangat relevan terkait perumusan pertanyaan penelitian. Yang di sini ada dikotomi antara gap spotting versus problematization. Nah, gap spotting itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Kita merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan celah riset. Celah riset ini atau research gap ini adalah suatu topik atau suatu area yang belum ada penelitiannya atau mungkin belum ada penelitian yang bagus atau ada confusion. Confusion itu artinya ada kebingungan. Misalnya peneliti ABC mengatakan signifikan, peneliti EFG mengatakan nggak signifikan, itu confusion. Jadi ada kebingungan, ada kontroversi antara sebagian peneliti dengan peneliti yang lain. Ada yang berpendapat bahwa yang menyebabkan X itu adalah Y, ada yang mengatakan yang menyebabkan X itu adalah Z misalnya. Jadi ada perbedaan pendapat, kontroversi, kemudian di situ itulah confusion spotting, ada kebingungan. Nah, tetapi tadi ujung-ujungnya adalah kalau confusion bagaimana menutup kebingungan tersebut, tetapi tidak berusaha men-challenge asumsinya. Jadi menerima asumsinya, hanya saja bagaimana bisa merekonsiliasi antara dua pendapat tersebut atau menambahkan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya, jadi neglect spotting, atau misalnya katakanlah sudah ada penelitian, kita mengkritisi penelitian tersebut, kemudian kita menawarkan alternatif aplikasi atau alternatif metodologi untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan asumsi yang sama. Intinya pada gap spotting tidak ada asumsi yang di-challenge. Sebaliknya, pada problematisasi itu tidak sekedar identifying the gap, tidak sekedar mengidentifikasi celah-celah yang belum diteliti, tapi bahkan penelitian yang sudah banyak diteliti pun di-challenge asumsinya. Misalnya teori perilaku terencana, di-challenge, ternyata misalnya implementasi teori perilaku terencana terhadap shopping misalnya, atau terhadap online shopping, mungkin di-challenge bahwa orang belanja seringkali orang belanja online itu bukan secara intentional, jadi ada impulsiveness misalnya, atau men-challenge intinya ada asumsi-asumsi yang sudah taken for granted misalnya.
konsumen itu dia harus bayar gitu. Konsumen itu harus bayar dengan uang. Oh, ternyata ada di challenge. Jadi ada pada beberapa produk, beberapa services konsumen pengguna itu nggak bayar, gratis pakainya. Terus bayar dengan apa? Jadi ada misalnya freemium ekonomi, bahwa tidak semua pengguna bayar. Yang penting ada pengguna yang bayar, ada subsidi silang sehingga bisnis modelnya berjalan. Nah, itu men-challenge, ada proses challenging the assumption bahwa asumsi-asumsi tentang konsumen, tentang pemasaran yang sudah established itu di-challenge. Misalnya tentang social marketing itu termasuk men-challenge assumption bahwa marketing itu for profit. Kalau non-profit nggak perlu marketing. Kemudian di-challenge sehingga muncullah bidang social marketing atau public policy marketing dan seterusnya. Itu di antara aplikasi problematisasi. Nah, tapi sudah disebutkan juga oleh breakout room 2 kelompok tadi Mbak Nawang ya, bahwa ya itu tidak mudah begitu. Dan seringkali institusi pendidikan, institusi penelitian itu mengencourage gap spotting. Udah ngapain kamu challenge the assumption? Ya kamu teliti aja apa yang belum diteliti orang, atau teliti aja yang mungkin kurang, yang masih sedikit penelitiannya. Jadi prosedur penelitian kita dan penilaian hasil penelitian kita itu mengencourage gap spotting, sehingga tidak ada insentif lebih bagi peneliti untuk melakukan gap spotting. Nah, tetapi di sisi lain hasil penelitian, nanti kita bicara kontribusi penelitian ya, kan ada dua, novelty dan utility. Nah, secara umum novelty dan utility dari gap spotting itu lebih rendah dibandingkan novelty dan utility dari problematisasi. Kenapa? Ya karena gap spotting itu kita mengidentifikasi gap, tapi gap tersebut pasti akan berangkat dari teori yang sudah established. Kita tidak ada upaya untuk men-challenge asumsi-asumsi, untuk mungkin mengkritisi teori tertentu, sehingga kita hanya mengikuti mainstream. Ketika ada kontroversi, kita tidak berusaha untuk kita tidak berusaha menciptakan kontroversi, padahal seringkali dari kontroversi tadi sesuatu yang berbeda, challenge the assumption, mungkin ada pushback dari penguji, ada pushback dari pembimbing, ada pushback dari reviewer, tapi kalau kita berhasil meyakinkan, maka utility-nya akan besar, novelty-nya pun juga akan besar, sehingga di situ sangat penting. Ini saya alami sendiri ketika saya melakukan S3 ya. Saya melakukan gap spotting pertamanya. Saya review semua literatur terkait dengan pembelian online. Dan hampir semuanya fokus pada perilaku terencana, purchase intention. Ujung-ujungnya variabel purchase intention. Hampir semuanya, mungkin 98% penelitian tentang online purchase itu ujung-ujungnya purchase intention. Sedangkan jadi karena intention menggunakan kerangka perilaku terencana. Sedangkan yang saya teliti ini terkait dengan in-app purchase, pembelian dalam aplikasi sebuah mobile game, ternyata jadi saya udah buat teorinya, kemudian ternyata setelah saya lihat dari data kualitatif, data empiris kualitatif yang ada, ternyata apa yang saya lihat itu apa yang ada di teori itu tidak saya lihat di dalam data, bahwa orang yang spend money itu tidak melakukannya dengan rencana, tapi secara impulsif, lebih ke arah impulsif. Setelah saya kembangkan, saya searching lagi, ternyata dari teori pembelian yang tidak terencana tadi ternyata lebih bunyi, lebih relevan. Sehingga menurut saya hasil penelitian saya lebih novel, lebih kontribusinya lebih besar menggunakan teori yang tidak terencana, yang impulsif, ketimbang ketika menggunakan teori perilaku terencana. Itu pengalaman saya. Jadi memang memang tidak mudah, tetapi ketika kita lakukan itu lebih rewarding. Nah, dan tadi teman-teman di sini kan harus melakukan tesis,
apa namanya, ya mungkin saya tidak menyarankan untuk melakukan perombakan teori secara menyeluruh. Jadi gap spotting juga ada variasinya, ada yang minor hingga yang ekstrim, mungkin yang mayor men-challenge tentang, contohnya di sini itu pasti oleh Jürgen Sandberg dan Alpheson. Mereka mengkritik teori tentang kepemimpinan. Artinya apakah betul ada yang disebut sebuah sifat atau sebuah karakter yang disebut dengan kepemimpinan? Apakah itu mungkin hanya konstruksi sosial saja? Itu kemudian di-challenge oleh Alpheson dan Sandberg gitu. Dan pasti banyak yang memusuhi. Kenapa? Karena banyak sekali peneliti-peneliti yang melakukan riset terkait dengan kepemimpinan. Terus ternyata tadi ada pandangan baru yang menegasikan penelitian tersebut, begitu. Ya, tetapi apa namanya, muncullah banyak konsep-konsep yang baru, misalnya ini bukan marketing ya, ini tentang organisasi. Tapi sebetulnya apa namanya, kenapa saya bisa ngomong begini, karena penulis yang di artikel tadi, Jürgen Sandberg dan Matt Alpheson itu dosen di kampus saya di Queensland di UQ. Jadi saya ketemu langsung dengan mereka, diskusi. Apa namanya, muncul konsep-konsep yang relatif baru, misalnya followership, bahwa seringkali yang kita nilai sebagai leadership yang bagus itu ternyata lebih ke arah seringkali orang yang pada tempat yang tepat memiliki follower yang bagus sehingga performance-nya bagus gitu. Apakah betul? Jadi ada attribution gitu, bahwa ketika sukses diatribusi kepada pemimpin, padahal tidak dilihat apakah seberapa besar peran dari anak buah, dari follower terhadap performance. Itu out of the context, jadi di luar konteks ya. Tapi intinya problematisasi, men-challenge paradigma, men-challenge asumsi, apa namanya, sehingga lebih susah, tetapi novelty-nya lebih tinggi. Dan tadi ketika novelty-nya lebih tinggi dan lebih mudah juga kita meyakinkan utility-nya, lebih mudah meyakinkan utility, tapi seringkali ada pushback dari orang-orang yang sudah invested gitu. Tadi misalnya kita men-challenge perilaku terencana. Ketika saya submit ke dalam jurnal, itu jadi poin pertama yang dibahas oleh reviewer. Tapi dengan proses berhasil saya yakinkan, dan sekarang sudah forthcoming, sudah siap terbit tahun depan insya Allah. Tapi prosesnya panjang, mungkin lebih panjang ketika dibandingkan kalau saya simply hanya melakukan penelitian terkait dengan teori perilaku terencana, saya publish apa adanya, ya mungkin terbit, tapi mungkin ya artikel tersebut menjadi satu dari banyak, nggak ada yang baru, sehingga mungkin nggak banyak yang ngutip begitu, nggak banyak yang apresiasi gitu. Tapi ketika saya menulis tentang dengan problematisasi, dengan sudut pandang yang berbeda, men-challenge assumption, men-challenge paradigma, prosesnya lebih panjang, lebih sulit reviewnya, tetapi harapan saya adalah itu akan lebih diapresiasi oleh pembaca, bahwa ini sudut pandang yang baru, tidak seperti kebanyakan, tidak mainstream gitu. Dalam riset, mainstream itu ada plus minusnya. Kalau kita terlalu mainstream, ya nggak ada yang baru. Kalau kita anti mainstream sama sekali, banyak yang benci. jadi memang perlu di tengah-tengah antara mainstream dan anti mainstream. Jadi memang ada poin-poin yang harus kita acknowledge dari teori, tetapi kita berusaha men-challenge sebagian asumsi yang ada. Jadi kita nggak seperti kerbau yang dicocok hidungnya, kita berargumen gitu. Dan jadi penelitian kita memberikan sebuah kontribusi, paling tidak alternatif point of view dari sebuah teori. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan nggak terkait dengan kontribusi penelitian dan juga gap spotting dan problematisasi? Oke, kita masuk saja. Jadi ini materinya setelah ini akan saya share ya ke Mas. Tapi ini coba saya, ini chapter 3 dari buku Sekaran dan Bogi. Intinya ini tentang problem statement. Jadi ini bab 1 ya, bab 1
di sebuah proposal itu intinya problem statement ini rumusan masalah. Jadi sebelum kita merumuskan sebuah research question, kita harus mendefinisikan dulu apa permasalahannya. Jadi di sini kita mulai bab 1 dengan kita mulai memperkenalkan penelitian kita dengan menjelaskan apa permasalahan yang ingin kita teliti. Jadi kita mulai dengan sebuah problem statement. Nah, tapi problem statement ini jangan terlalu sempit. Artinya kita harus jelas, precise dan concise, tetapi problem statement tadi mencakup sebuah area penelitian yang terdefinisi tapi tidak terlalu sempit. Jadi kita akan memfokuskan permasalahan di research question. Tapi ketika kita merumuskan masalah, kita merumuskannya lebih fleksibel. Tapi kita harus menjelaskan dengan pasti tujuan penelitian. Jadi kita memberikan batasan-batasan apa yang mau kita teliti, misalnya tentang perilaku pembelian sepeda motor moge misalnya. Itu sebuah problem area yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit. Terlalu besar karena kita sudah batasi, tidak sembarang motor, tidak sembarang kendaraan. Tapi tidak terlalu sempit karena kita masih ada fleksibilitas. Kita bisa beberapa brand, kita bisa beberapa area geografis, kita bisa menambahkan beberapa teori untuk menjelaskan hal tersebut, permasalahan yang ingin kita jelaskan. Jadi harus jelas, harus concise, tapi tidak terlalu sempit. Nah, di sini, jadi di sini kita harus menyeimbangkan antara yang broad problem area yang luas, yang mungkin ambigu, dan problem area yang terlalu sempit. Jadi problem statement ini kita membatasi permasalahan yang ingin kita teliti dengan menyeimbangkan antara fleksibilitas, cakupan, dan arahan. Kalau kita terlalu lebar, sekarang nggak ada arahnya, sehingga tidak bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui tersebut. Jadi mungkin ini sering jadi masalah. Kenapa? Karena mahasiswa seringkali memulai bab 1 dengan sebuah permasalahan yang sangat abstrak, yang sangat luas. Misalnya tentang perilaku pembelian di live streaming. Jadi misalnya Shopee Live, tapi dimulai dengan sejarah e-commerce misalnya, terlalu lebar begitu. Nah, jadi mungkin kita di awal kita memulai dari yang general, tapi jangan terlalu lebar. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi masalah yang spesifik. Nah, kalau kita tidak mengidentifikasi masalah, maka kita nggak bisa menemukan solusinya. Ini contoh dari sekarang, seperti ada orang datang mengatakan saya ingin menurunkan berat badan, tapi tidak jelas apakah berat badan ini karena masalah genetika, ataukah berat badan ini karena kebanyakan makan, ataukah kurang gerak, dan seterusnya. Karena tidak jelas tadi, tidak bisa dibuat sebuah solusi. Sehingga di sini ketika kita melakukan penelitian, tujuannya adalah kita memecahkan sebuah permasalahan atau menjawab pertanyaan. Sehingga ketika kita menentukan masalah, maka rumusan masalah kita itu sudah harus spesifik, tapi jangan terlalu detail. Nanti akan saya jelaskan, kalau terlalu detail, kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak punya fleksibilitas terkait dengan teori yang kita gunakan. Jadi biasanya kita fokus pada variabel dependent-nya. Jadi pada perumusan masalah,
kita fokus pada variable dependent, harus spesifik, tapi jangan dibatasi variabel independennya. Ini seringkali jadi permasalahan di mahasiswa, di mana dari awal mahasiswa sudah mengatakan sudah membatasi variable dependentnya Y, variable independennya X, sudah dipantek, sudah difikskan di bab 1. Ini kurang tepat. Pada bab 1 kita hanya mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan variabel dependentnya. Sedangkan variabel independen, di dependent itu yang ingin dijelaskan, variabel independen, variabel penjelasnya, dan model penelitian umumnya itu sebetulnya ada di bab 2 nanti, di literatur review. Setelah kita melakukan literatur review, barulah kita bisa merumuskan variabel-variabel independennya. Nah, di sini problem di sini tidak harus sesuatu yang salah, tidak harus sesuatu yang bermasalah, tapi bisa jadi sesuatu yang bisa diperbaiki lagi. Jadi problem di sini secara umum adalah walaupun rumusan masalah bukan berarti sesuatu yang negatif, bisa jadi suatu hal yang positif yang ingin ditingkatkan itu juga bisa menjadi dalam tanda kutip masalah. Jadi sebuah permasalahan mengindikasikan sebuah ketertarikan atau sebuah isu yang relevan, yang menarik. Misalnya bagaimana meningkatkan penjualan. Penjualan itu harus spesifik. Penjualan produk apa? Penjualan produk, misalnya produk kecantikan melalui marketplace misalnya. Itu sudah cukup spesifik, tapi tidak terlalu spesifik. Nah, ini contoh lain. Ini contohnya di SDM ya, tentang employee loyalty. Ini ada penjelasannya. Oke, jadi perusahaan mengalami penurunan loyalty karyawan ketika resesi. Kenapa? Karena banyak karyawan yang di PHK, karyawan yang di downsizing, sehingga secara umum keseluruhan loyalty-nya tinggi. Kemudian karena job security. Jadi job security yang bermasalah, yang job insecurity, kemudian banyak orang yang merasa mungkin mengalami penurunan loyalty. Kemudian di sini tapi seringkali downsizing itu diperlukan. Jadi di sini perusahaan ingin mengetahui bagaimana cara mempertahankan loyalty dari karyawannya ketika downsizing. Jadi downsizingnya nggak bisa diapa-apain, itu sudah salah satu strategi perusahaan. Tinggal bagaimana caranya, apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mempertahankan atau menjaga loyalty karyawannya selama proses downsizing. Kemudian bisa ini baru rumusan masalah, belum sampai resource question. Nah, di sini dari rumusan masalah tersebut barulah diturunkan research objective dan research question. Jadi objektifnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalty karyawan selama downsizing atau meskipun terjadi downsizing. Dengan research question-nya baru bagaimana perusahaan bisa mempertahankan loyalty karyawan selama periode downsizing. Itu contoh bagaimana menurunkan sebuah research question dari sebuah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah yang ada di sini dari mana ada sumbernya? Nah, di sini sumbernya biasanya dari fenomena bisnis yang nyata. Jadi karena ini kita bukan pure research, bukan penelitian yang murni, tapi penelitian bisnis itu harus applied, maka perumusan masalah kita itu harus nyata, harus ada sumbernya.
Nah, bisa dicari juga misalnya di media massa, di media online, tapi jangan Wikipedia ya. Jadi lebih ke arah misalnya CNN atau detik.com misalnya, banyak berita-berita ekonomi, berita-berita bisnis yang ada. Dari situ bisa dirumuskan sebuah permasalahan. Dari perumusan masalah tersebut diturunkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, jadi setelah, mungkin kita boleh saja memulai dari sebuah permasalahan yang umum. Dari permasalahan yang umum tadi harus diturunkan menjadi sebuah perumusan masalah yang spesifik. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan pengumpulan informasi preliminary, awalan. Jadi sebelum kita merumuskan masalah, kita baru punya gambaran umum terkait dengan sebuah permasalahan. Kita bisa melakukan wawancara, literatur dari media massa atau media elektronik. Kemudian di sini contoh problem statement. Contoh problem statement di sini intinya research objektif itu adalah alasannya kenapa kita melakukan sebuah research. Kemudian di sini objektifnya misalnya memecahkan sebuah permasalahan atau untuk memperbaiki sesuatu, untuk menjaga sesuatu, misalnya untuk mempertahankan brand image, mempertahankan market share dan seterusnya. Itu research objektif untuk penelitian terapan. Nah, jadi mungkin sedikit berbeda ya objektif dari penelitian terapan dan penelitian murni. Seringkali kita menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang mungkin bisa applied, tapi apply-nya secara indirect gitu. Sedangkan pada penelitian terapan yang murni, yang terapan, yang benar-benar terapan, langsung menyelesaikan sebuah permasalahan manajerial. Ini contoh yang lain. Ini tujuan penelitian ini ada dua, yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu dan menyelidiki dampak potensial dari menunggu tersebut terhadap kepuasan konsumen. Jadi ini contoh objektif of the study. Jadi, nah ini harus jelas di bab 1, di pendahuluan. Jadi apa tujuan penelitiannya? Tujuan penelitian ini atau tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi X dan misalnya mengetahui pengaruh X terhadap Y misalnya. Ini juga ini contoh yang lain lagi untuk problem state, untuk research question. Jadi jadi ini sebenarnya ini diturunkan ya. Jadi pertama kita mulai dari sebuah permasalahan umum. Permasalahan umum tadi tidak terlalu spesifik, masih umum, sehingga belum bermanfaat untuk mengarahkan penelitian kita. Jadi hanya permasalahan umum. Setelah itu kita melakukan interview dan kajian literatur. Tidak harus jurnal, bisa juga artikel media massa, baik elektronik, cetak maupun internet. Kemudian dari situ kita turunkan research objektif. Research objektif ini adalah alasan kita, kenapa kita melakukan penelitian tertentu di sini untuk memecahkan sebuah permasalahan, untuk meningkatkan sebuah hal yang ingin kita tingkatkan, atau untuk menurunkan sebuah permasalahan yang ingin kita hindari. Jadi ada objektif yang spesifik. Kemudian dari objektif tadi diturunkan sebuah research question, satu atau lebih research question di sini yang terkait dengan objektif. Contohnya misalnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi perceived waiting experience. Ini contoh research question. Nah, jadi research question di sini
yang pertama harus relevan bagi organisasi, jadi harus ada implikasi manajerialnya. Intinya ketika kita merumuskan sebuah permasalahan, ketika kita merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, kita sudah harus memikirkan nanti di bab 5-nya. Jadi semua yang kita tulis di bab 1 itu harus kita respon di bab 5. Ketika kita menulis sebuah perumusan masalah dan pertanyaan penelitian di bab 1, nanti di bab 5 ini dia harus ada counterpart-nya. Di antaranya misalnya implikasi manajerial, masukan untuk penelitian selanjutnya, dan kesimpulan. Nah, di sini yang pertama adalah relevansi. Jadi harus ada implikasi manajerialnya. Jadi so what question ini bisa so what kepada peneliti selanjutnya, dan juga so what bagi manajerial. Dan manajerial ini ada banyak. Siapa stakeholder-nya? Mungkin bisa pengambil kebijakan umum, mungkin bisa manajer di sebuah perusahaan tertentu, bisa juga asosiasi profesi misalnya, atau mungkin konsumen. Jadi konsumen pun bisa menjadi implikasi, bisa menjadi subjek bagi implikasi manajerial. Nah, kemudian harus visible. Jadi kira-kira pertanyaan penelitian kita ini harus bisa dijawab dengan kemampuan kita. Jadi kalau teman-teman di sini untuk tesis biasanya ya setahu saya 2 semester ya, dalam 2 semester harus selesai. Jadi kira-kira pertanyaan penelitian yang bisa dijawab dalam 2 semester. Ini menarik karena jadi salah satu teman saya ketika S1 dulu dia membuat sebuah pertanyaan penelitian yang sangat canggih tentang IPO. Ternyata dia harus mengganti proposalnya, harus dia ganti karena IPO-nya masih belum, jadi baru IPO setahun lagi. Jadi kalau dia mau meneliti apa yang mau dia teliti, dia harus nunggu setahun untuk bisa meneliti tentang IPO di perusahaan tersebut, sehingga jelas dia nggak punya waktu tersebut, sehingga dia harus ganti research question, ganti objek penelitian, karena apa yang mau dia teliti sebelumnya itu tidak visible. Nah, visible di sini biasanya ada 2 ya, waktu dan biaya. Biaya di sini biaya tidak hanya finansial tapi juga biaya personal ya. Jadi energi kita begitu. Tapi dua-duanya ya biaya dari sisi finansial dan biaya dari sisi non finansial. Dan yang terakhir harus menarik. Menarik di sini tidak hanya buat kita sebenarnya. Buat kita harus menarik, buat kita jelas menarik. Tapi kita harus melihat bahwa penelitian kita juga harus menarik bagi orang lain tadi. Makanya problematisasi diantaranya kita ingin membuat penelitian kita menarik. Karena gap spotting itu biasanya menghasilkan research question yang incremental. Dirubah sedikit-sedikit, dirubah konteksnya dirubah sedikit, variabel ditambah sedikit. Jadi tidak ada yang radikal. Jadi bukan radikal, tapi incremental. Sedangkan problematisasi seringkali research question-nya itu agak radikal gitu. Ini radikal yang positif ya. Artinya berbeda sama sekali begitu. Sehingga seringkali menarik, kontroversial begitu. Oke. Jadi di sini kontroversial, menarik bagi yang mendukung pro dan yang kontra juga. Bagi yang kontra juga menarik karena wah ini menarik nih, menarik tapi dia kontra. Begitu. Nah, kemudian di sini kita harus melakukan preliminary information gathering. Jadi ini teman-teman ketika menyusun proposal, oke, literature review penting. Jadi bab 1 boleh berisikan sedikit teori, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Yang harus banyak adalah informasi kontekstual. Jadi latar belakang terhadap apa yang mau kita teliti. Latar belakang di sini ya referensinya kebanyakan dari media massa, dari laporan perusahaan, laporan tahunan, dari statistik, dari situs agregator. Intinya kita menceritakan sebuah latar belakang tidak harus dari jurnal ilmiah, tapi bisa dari latar belakang dari media massa. Sekali lagi saya ulang-ulang, tapi yang nggak boleh adalah dari Wikipedia. Jangan mengutip Wikipedia untuk
eh, apa untuk apapun, karena untuk skripsi, tesis, disertasi, Wikipedia, bahkan di Wikipedia pun sudah ditulis bahwa Wikipedia bukan sumber untuk dikutip. Kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis dan apa yang ditulis bisa diganti sewaktu-waktu. Kalau website seringkali masih jelas siapa penulisnya. Kalaupun tidak, kalaupun berubah, seringkali ada versi-versinya bisa di-track misalnya dengan Wayback Machine kita bisa men-track apakah jadi ada situs namanya Wayback Machine, kita bisa melihat website versi sebelumnya. Ketika ada perubahan, kita bisa melihat website versi sebelum perubahan tersebut. Nah, di preliminary information gathering ini kita juga, jadi yang kontekstual ini bukan dari jurnal, tetapi dari media massa atau dari laporan yang tertulis dari sumber-sumber bukan jurnal ilmiah. Nah, yang kedua ini adalah dari sumber-sumber jurnal ilmiah. Tapi saran saya kebanyakan sumber referensi jurnal ilmiah itu nanti di bab 2 saja, di kajian pustaka. Sedangkan di bab 1 kita boleh mengutip, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian data sekunder di sini. Data sekunder ini dari dokumen bisa penelitian sebelumnya, bisa juga dari dokumen laporan-laporan tahunan. Nah, primary data juga bisa, tapi ini sebenarnya jarang dilakukan, tapi sebenarnya bisa. Tapi kalau teman-teman menggunakan primary data, misalnya observasi atau wawancara dan seterusnya, mohon dilampirkan verbatimnya. Jadi transkrip verbatim hasil wawancaranya sebaiknya juga dilampirkan agar bisa diperiksa lagi oleh pembaca. Nah, kemudian di sini first review of literature ini sudah masuk ke literatur review. Tapi di sini di bab 1 pun tadi kita ada sedikit kajian pustaka untuk membantu kita menstrukturkan seperti apa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan variable dependent yang mau kita teliti. Kemudian kita bisa juga mengembangkan perumusan masalah itu dengan lebih detail dan lebih jelas. Jadi ada kajian pustaka di bab 2 dan ada juga kajian pustaka di bab 1. Tapi jangan terlalu ekstensif sebetulnya. Hanya cukup sebagai informasi kontekstual saja. Ingin melihat terkait variabel dependent yang mau kita teliti. Variabel independent letaknya di bab 2. Ini beberapa poin saya skip saja, bisa dibaca sendiri setelah ini. Intinya ini adalah beberapa review of literature, beberapa sumber data, buku teks, jurnal, tesis, conference proceeding, naskah yang tidak diterbitkan, laporan. Ini jadi unpublished manuscript ini working paper ya, working paper. Sedangkan conference proceeding itu biasanya dijelaskan ada prosedia atau proceeding, itu levelnya di bawah jurnal. Sebetulnya kalau kita peringkat, yang pertama itu jurnal. Textbook itu di bawah jurnal. Kenapa? Karena textbook itu biasanya sudah penelitian yang sudah mengkristal. Jadi nggak ada yang, sedikit sekali ilmu yang baru dari textbook. Biasanya sebuah ilmu yang sudah established, sudah dipahami oleh semua orang, semua orang di bidang tersebut. Tapi kalau jurnal itu ada di puncak atau di ujung terluar dari ilmu pengetahuan. Dia men-challenge batas-batas ilmu pengetahuan. Nah, tesis di sini ini adalah penelitian yang sudah diterbitkan sebagai tesis tapi belum sebagai jurnal. Baik skripsi, tesis, disertasi. Walaupun saya tidak menyarankan teman-teman terlalu banyak mengutip dari tesis, skripsi, tesis, disertasi. Apalagi skripsi. Kalau untuk tesis, kalaupun mengutip, mungkin bisa mengutip disertasi gitu. Tapi jangan terlalu banyak.
Karena nanti jadi permasalahan mungkin dipertanyakan oleh penguji, kenapa terlalu banyak mengutip dari satu sumber tesis. Nah, conference proceeding, unpublished manuscript ini diperbolehkan, tapi bukan sebagai referensi utama, hanya sebagai referensi pendukung. Menjadi laporan ini bisa laporan perusahaan, laporan tahunan perusahaan, atau laporan dari NGO, laporan dari asosiasi profesi, atau laporan dari pemerintah. Itu bisa digunakan sebagai sumber data dari koran, ini media massa, media cetak, media elektronik, kemudian internet. Untuk internet di sini dikecualikan Wikipedia. Situs yang lain boleh, bahkan video YouTube bisa dijadikan referensi. Jadi menarik, ya saya pernah baca dia mengutip video YouTube. Ada caranya di APA, American Psychological Association, cara mengutip video dari YouTube. Ternyata ada penulisannya. Oke, ini saya skip saja, tapi intinya proposal riset yang nanti harus disubmit di pertemuan terakhir, atau sorry di akhir semester ini, berisi yang pertama judul, kemudian ada abstrak, ada introduction. Introduction di sini berisi ini rasional dan scope of the study, kemudian problem statement, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian research question. Kemudian setelah itu ada literature review, kajian pustaka, kemudian ada desain penelitian yang berisi tipe penelitian, data collection, sampling, kemudian data analisis. Jadi ini format yang saya gunakan untuk nanti tugas akhir proposal kalian. Pakai yang ini aja. Judul, abstrak, bab 1 introduction, isinya 4 ini. Bab 2 literature review, bab 3 research design, isinya 4 ini, kemudian referensi. Nah, kemudian tentang research question, nah di sini mungkin ini materi tambahan ya, jadi diklarifikasi lagi. Jadi perumusan masalah itu adalah sebuah respon dari sebuah broad problem. Jadi atau sebuah observasi atau sebuah situasi yang kita lihat. Jadi ada sebuah fenomena, kita observasi, kita lihat, dari situ kita rumuskan sebuah problem statement atau rumusan masalah. Kemudian research question ini adalah respon terhadap problem statement tadi. Kita turunkan lagi pertanyaan penelitian dari rumusan masalah. Kemudian hipotesis itu adalah respon terhadap research question. Jadi kita turunkan research question menjadi satu atau lebih hipotesis. Hipotesis diuji dalam penelitian kita, kemudian yang terakhir di sini adalah summary atau conclusion. Kesimpulan itu adalah summary dari hasil uji hipotesis dan juga jawaban untuk research question. Jadi loopnya balik ke research question. Dari rumusan masalah, research question ini ada di bab 1. Di bab 1, ini ada di bab 2 dan bab 3. Ini ada di bab 4. Di bab 5, ini adalah menyimpulkan hasil pengujian yang ada di bab 4 dan juga menjawab research question yang ada di bab 1. Ini untuk riset kuantitatif. Untuk kualitatif berbeda lagi prosesnya ya. Tapi untuk kuantitatif ini adalah proses menjawab pertanyaan penelitian yang merupakan inti dari riset kita. Jadi mau skripsi, tesis, disertasi, ujung-ujungnya prosesnya kurang lebih seperti ini. Kita mengidentifikasi permasalahan umum, menurunkan rumusan masalah spesifik, menurunkan pertanyaan penelitian, menurunkan hipotesis, menguji hipotesis, menyimpulkan hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian kenapa research question itu penting? Di sini membantu mengarahkan research proses, menyusun argumen yang logis, membantu menulis literature review. Jadi ketika kita sudah punya research question yang jelas, kita juga memudahkan kita mencari literatur yang ingin kita review. Kemudian merencanakan tesis chapter. Jadi tesis chapter itu ada yang menggunakan
format standar ya, format 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Tapi ada juga yang menggunakan multiple chapter, mungkin membagi bab 4 menjadi beberapa bab misalnya. Tergantung pertanyaan penelitian. Mungkin bab 4 hasil terkait pertanyaan penelitian 1, bab 5 terkait pertanyaan penelitian 2, bab 6 terkait dengan pertanyaan penelitian 3, baru setelah itu yang terakhir kesimpulan. Jadi contohnya ya, ketika saya melakukan disertasi, saya menggunakan 3 essay. 3 essay itu artinya dalam satu disertasi harus ada nanti dari situ 3 paper. Jadi bab 1, bab 2, paper 1, paper 2, paper 3, kemudian kesimpulan. Itu jadi lebih dari 5 chapter. Intinya kembali ke research question. Kemudian membantu merancang strategi penelitian yang efisien. Ini materi sudah dibahas ya di diskusi ya, jadi gap spotting yang umum, jadi jarang sekali menghasilkan temuan yang menarik atau influential, lebih banyak mengkritik literatur untuk terhadap kekurangan tertentu, tapi tidak men-challenge asumsi. Kemudian sebaliknya problematisasi men-challenge sebuah asumsi. Kemudian problematisasi dan gap spotting tidak selamanya mutually eksklusif. Jadi dimungkinkan sebuah penelitian melakukan gap spotting dan problematisasi. Jadi mengidentifikasi celah dan juga men-challenge assumption. Jadi dua-duanya bisa. Kemudian problematisasi melibatkan kita mengambil perspektif atau sudut pandang metateoretis. Jadi kita tidak melihat dari satu teori saja, satu kerangka teori, tapi kita bisa melihat dari multiple, atau kita berusaha men-challenge teori tersebut sehingga kita bisa mengambil sudut pandang di luar sudut pandang teori tersebut. Kemudian membutuhkan kemampuan untuk menjadi reflektif. Jadi memang biasanya yang kuat problematisasinya ini adalah riset kualitatif. Walaupun bukan berarti problematisasinya hanya dapat dilakukan oleh riset kualitatif. Enggak. Riset kuantitatif pun juga bisa melakukan problematisasi selama ada proses men-challenge assumption. Tidak dibatasi pada metodologi tertentu. Kemudian di sini assumption itu itu wajar, dibutuhkan, jadi seringkali menjadi starting point untuk proses knowledge production. Jadi untuk penelitian pasti dimulai dari sebuah asumsi. Jadi seringkali dimulai dari sebuah asumsi, tetapi asumsi tadi seringkali berisi sebuah dugaan tertentu atau praduga atau prasangka yang negatif atau yang tidak tepat gitu. Jadi kalau supposition ini adalah sebuah praduga atau dugaan tertentu, sedangkan prejudice ini adalah prasangka yang tidak tepat. Jadi seringkali ada teori tertentu yang memiliki prasangka terhadap sebuah subjek gitu. Nah ini bisa kita challenge. Tapi ini ranahnya seringkali misalnya tentang feminisme, tentang social criticism, itu yang bisa itu lebih banyak terkait dengan prejudice tadi. Kemudian aim-nya to generate novel research question, jadi sebuah pertanyaan penelitian yang baru melalui di sini interogasi dialektik terhadap sebuah familiar position. Jadi kita punya familiar position, kita tidak masuk ke sebuah penelitian empty-headed, enggak. Tapi kita membawa teori-teori, tetapi kita berusaha melihatnya dengan open mind. Kita berusaha melihat dari sudut pandang yang berbeda dan tidak menerima apapun for granted, dan tidak menerima asumsi tanpa kita challenge. Jadi semua asumsi yang kita lihat kita challenge seringkali. Jadi ketika ada asumsi yang lemah yang mungkin yang mudah kita bantah, maka itu yang bisa kita lihat
sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan asumsi itu yang mungkin tidak berlaku pada situasi yang ingin kita teliti. Misalnya contohnya apa itu konsumen? Apa asumsi yang kita punya dari konsumen? Jadi kita punya ini proses reflektif ya. Jadi ketika kita mendefinisikan konsumen bagi kita berdasarkan apa yang kita pelajari, apa sih yang dimaksud dengan pelanggan? Kemudian apa sih asumsi-asumsi yang kita punya tentang pelanggan? Misalnya pelanggan itu customer is king misalnya, atau misalnya juga customer itu adalah orang yang bayar dan seterusnya. Itu kadang ada asumsi-asumsi yang kita punya. Nah, setelah itu kita berusaha men-challenge asumsi tadi. Misalnya dalam public policy marketing, apakah asumsi-asumsi tadi yang kita punya terkait dengan customer tadi, apakah masih berlaku? Apakah ada istilah customer di public policy marketing? Itu yang kita challenge. Kalaupun ada, siapa? Apakah taxpayer customer? Apakah pengguna sebuah layanan, misalnya SIM keliling? Apakah dia customer? Itu kita berusaha men-challenge assumption. Dan ketika kita menguji teori atau kita mengembangkan teori, hasil pengujian kita atau hasil pengembangan teori kita berusaha menjawab hasil challenge the assumption tersebut. Ini saya skip aja, nanti akan saya upload ke Mas, bisa dibaca sendiri. Intinya good to the question. Sini ada 6 poin, ada theoretical construct, ada recognizability, transcend the data, significant, ada capacity for surprise, dan ini ranahnya problematisasi. Yang terakhir itu robust, bukan sekedar pertanyaan yes or no. Ini contohnya. Oke, kita sudah jam 2:20, mohon maaf. Sepertinya bukan sedikit ya. Tadi kita mulai jam 12:30, kita ya 2 jam lah. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan materi hari ini? Jadi hari ini kita membahas lebih ke arah bab 1, yaitu kita mulai dari perumusan permasalahan, dari masalah umum ke masalah yang spesifik, kemudian kita turunkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang bisa kita lakukan, bisa kita turunkan dengan gap spotting, dengan problematisasi, atau dua-duanya. Nah, dari research question itu baru kita kembangkan literatur, kajian pustaka, dan seterusnya. Oke, silakan Jonathan. Iya Pak, saya tertarik bertanya untuk yang tadi kan di akhir bulan kita bakal membuat sebuah proposal ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kan sudah tercakup habis data collection ada data analis. Untuk cara menentukan metode yang terbaik untuk menjawab itu ya kan, kalau data analis kan berarti kan menggunakan metode penelitian ya. Betul. Untuk menentukan metode penelitian yang terbaik itu gimana ya Pak ya kan? Oke. Good point. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti nanti akan saya jelaskan overview ya. Jadi saya tidak akan membahas mengenai masing-masing metode penelitian secara spesifik. Kita nanti ranahnya di metode kuantitatif untuk pemasaran mungkin di semester depan ya. Tapi untuk di mata kuliah ini, metode riset untuk manajemen itu akan ada dasarnya. Jadi ada research design di bab 11, pertemuan ke-11, jadi 2 minggu lagi, dan juga nanti ada pertemuan ke-13. Di situ akan saya bahas mengenai 3 macam hipotesis. Jadi hipotesis ada 3 macam, ada uji beda, jadi hipotesis perbedaan, ada statistiknya sendiri untuk uji beda, kemudian ada uji hubungan, korelasi, ada statistiknya sendiri untuk uji hubungan, dan ada uji pengaruh, ada statistiknya sendiri untuk uji pengaruh. Nanti di pertemuan ke-13. Begitu. Tapi di sini paling nggak untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, mungkin pertemuan ke-9 ini untuk lebih ke bab 1, pertemuan ke-10 minggu depan untuk ke bab 2, kemudian pertemuan ke-11 dan 12 itu nanti untuk bab 3. Bab 3 dan
ke-11, 12, 13 itu untuk bab 3. Begitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Jonathan. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan, tentang materi hari ini atau mungkin juga tentang tugas akhir. Bentar, saya cek dulu silabus kita. Ya, ada final exam, research group, research proposal kelompok ya. Research proposal kelompok. Oke, jadi jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke bab 2 ya, tentang literatur review. Tapi saya ini jadi PR ya untuk kelompok, silahkan kalian diskusikan masing-masing kelompok research question-nya. Jadi sudah mulai harus dipikirkan research question untuk proposal. Jadi tadi kalau kalian mau yang aman-aman aja gap spotting silahkan. Kalau mau men-challenge assumption dengan dengan problematisasi juga sangat saya sambut. Jadi ini kan masih belajar ya. Nanti kalau memang kalau memang misalnya ada yang kurang tepat, nanti akan saya kasih masukan. Kita artinya harusnya kita by proses. Jadi tadi kalau memang mungkin ada asumsi yang ingin di-challenge, mungkin silahkan dirumuskan saja pertanyaan penelitiannya, mungkin akan saya kasih feedback. Jadi minggu depan akan saya minta untuk mungkin mempresentasikan perumusan pertanyaan penelitiannya, dan mungkin juga akan saya kasih feedback. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditanyakan? Ini saya lihat baru 11 ya yang hadir ya. Jadi ada 4 orang yang nggak hadir. Jadi ini menyulitkan juga untuk diskusi, karena saya harapan kan kita kelasnya hanya 15 orang. Ketika nggak hadir 4, artinya ada banyak kelompok yang kekurangan orang. Jadi sehingga terpaksa harus digabung jadi 2 saja breakout room. Padahal dari harapan saya mungkin bisa jadi jadi 5 breakout room begitu. Tapi oke. Mungkin itu saja. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.